Bagaimana krisis ekonomi tahun 1998 bisa mengubah cara orang Indonesia mengelola uang. Bayangkan, kemarin uang 100.000 cukup untuk sekeluarga buat 2 minggu. Dan hari ini uang 100.000 hanya cukup untuk 2 hari di kota. Tahun 1998, negara Indonesia mengalami krisis keuangan yang tadinya 2.500 per dolar naik hingga 16.000 per dolar dalam hanya beberapa bulan saja. Harga-harga melesat, pabrik tutup, dan keluarga-keluarga biasa harus belajar bertahan hidup dalam keadaan yang mendadak berubah. Ini cerita tentang keluarga Pak Darmawan. Jadi ceritanya itu hidup mereka sederhana. Pak Darmawan kerja di pabrik tekstil. Dan istrinya, Ibu Siti, jualan kue di pasar. Tahun 1998, hidup mereka terasa aman. Sampai berita di TV mengabarkan bahwa nilai rupiah jatuh. Awalnya mereka pikir ini cuma masalah saham atau bank. Tapi dampaknya langsung terasa di dapur mereka. Pada bulan April tahun 1998 di tahun yang sama, harga beras naik berkali-kali lipat. Goreng hilang dari pasar dan gula hanya dijual lewat jalur khusus. Datang kabar buruk. Pabrik yang Pak Darmawan kerja di situ ternyata bangkrut dan dia hilang pekerjaannya. Dan dalam istilah ekonomi, ini disebut dengan namanya krisis moneter. Inflasi tinggi dan mata uang anjlok dan daya beli jatuh. Tapi bagi keluarganya Pak Darmawan, istilah itu hanya berarti satu hal. Mereka tidak tahu bahwa besok akan makan apa. Kosakata yang kita harus tahu adalah inflasi adalah harga barang yang naik karena uang kehilangan nilainya. Kedua adalah depresiasi mata uang adalah rupiah melemah, maka barang impor jadi lebih mahal. Dia adalah efek domino. Jadi dari PHK, daya beli turun, bisnis pun ikut tutup. Jadi akhirnya keluarga Pak Darmawan ini, mereka mulai mengganti beras dengan singkong. Perhiasan emas keluarganya Pak Darmawan itu juga dijual untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pasar menjadi tempat barter. Goreng ditukar beras, gula ditukar ikan asin. Pokoknya setiap rupiah merasa berharga. Tidak ada lagi jajan, tidak ada lagi hiburan. Semuanya pada fokus pada satu hal, yaitu bertahan hidup. Saat inflasi lagi ekstrim, maka uang tunai cepat kehilangan nilai. Dan yang kedua adalah aset seperti emas atau barang-barang yang pokok bisa jadi lebih berharga daripada uang. Lalu pada suatu sore, istrinya Pak Darmawan ini, si Ibu Siti ini, memutuskan untuk menggunakan sisa tepung dan gula untuk membuat kue basah. Lalu dia titipkan ke warung tetangga. Dan pelan-pelan ternyata itu menghasilkan penghasilan. Suaminya, si Pak Darmawan, mulai membantu dengan mengantarkan pesanan-pesanannya. Dan dari krisis ini, mereka belajar bahwa jangan pernah bergantung hanya pada satu hal pekerjaan. Artinya kita harus punya side hustle-nya, kerjaan sampingannya. Karena ketika kerjaannya kita hanya fokus kepada satu hal, maka ketika kerjaan ini sudah bangkrut lah, atau sudah tergantikan lah, kita tidak punya pegangan. Jadi pentingnya untuk mempunyai side hustle. Jadi pelajaran finansialnya yang pertama adalah diversifikasi. Jadi pelajaran finansialnya yang pertama adalah diversifikasi pendapatan, menghindari kehilangan income yang mendadak. Yang kedua adalah simpan aset di tempat yang aman seperti emas, properti, dan mata uang yang kuat. Dan pada akhirnya krisis tahun 1998 mengajarkan kepada
keluarga Pak Darmawan dan kepada seluruhnya, untuk yang pertama adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan dan menabung dalam aset yang aman ya seperti emas yang menyimpan nilai dan juga dana darurat. Dan akhirnya 20 tahunan kurang lebih kemudian ketika Covid, mereka sudah siap. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kalian warga biasa atau rakyat biasa, orang yang tidak punya pengaruh, kita tidak bisa yang namanya mengendalikan ekonomi dunia. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita menghadapinya. Terkadang pelajaran yang mahal datang dari masa-masa yang sulit. Itu aja untuk video konten pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo semuanya, bagi yang menonton, ini video dibuat dalam durasi 6 jam. Jadi jangan lupa like dan subscribe.